Untuk teman-teman, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Syarifuddin, bisa dipanggil Syarif ya. Sebenarnya saya yang tahun 2019 32. Sebenarnya kalau teman-teman FK ini PSA bukan basicnya ya, saya nggak tahu kenapa ini kok disuruh sharing tentang PKN PSA atau RSH sekarang. Jadi it's okay, nggak apa-apa. Nanti teman-teman kedokteran bisa kolaborasi dengan teman-teman sosial humaniora karena PSA kita akui PSA emang dari tahunnya Mas Dikau tahun 30, 31, 32, dan 33 itu kita belum dapat medali sama sekali. Memang kita basicnya bukan di sosial humaniora. Kalau Brawijaya itu lebih ke saintek dan sejenisnya. Sebenarnya PSA ini makanya teman-teman Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Budaya, FISIP, dan sejenisnya. Tapi nggak tahu kenapa kita PSA emang tidak ada, belum dapat medali ya dari tahun 30 kalau nggak salah. 30, 31, 32, sama 33 kemarin nggak ada yang lolos tim. Jadi perlu kita bersama teman-teman. Saya jelaskan yang offline ya. Kalau PKM offline tadi dijelaskan sama ini yang online. Jadi akan saya lebih arahkan ke yang nanti mungkin ya lebih ke offline. Oke teman-teman, kalau teman-teman tahu ya, nanti PKM PSH atau RSH itu basicnya adalah kita intinya itu adalah meneliti terhadap seseorang, subjek kita seorang ya. Beda dengan PKM GFK, jadi PSH ini langsung implementatif, baik itu daring ya ataupun luring. Jadi kalau teman-teman tahu ya di sini itu poster-poster PKM, sebentar. Ini saya ambil dari 33 kemarin ya, dari rekan saya dari ITS sama dari UNAS atau UGM ini. Yang dapat medali kemarin. Jadi kalau kita lihat bersama-sama judulnya PKM ini ya, judul PKM dari PSH itu adalah nggak ada yang namanya akronim. Jadi kita berbeda. Kalau PSH ya, PSH itu tentang hubungan manusia. Contoh di sini adalah yang merah ini ya. Sebentar gimana? Oke, yang merah ini adalah modern lisensi masyarakat adat Tanganan ya, Integrasi Bali dalam mendukung pembangunan pariwisata berkelanjutan. Ini dari UGM ya. Iya dari UGM ini. Jadi langsung berhubungan entah itu dengan fenomena, berhubungan dengan masyarakat, dengan pendidikan, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita lihat dari judul-judul PIMNAS yang tahun 33 ya, 33 itu berarti seperti ini. Berhubungannya nggak beda jauh. Kita lihat lagi yang samping ini punya saya dulu ya, tahun 2019 dan ini punya tahun 33. Ini tentang pendidikan ya. Kebetulan basic saya dari pendidikan teknologi informasi. Jadi saya baru lulus, jadi dari pendidikan teknologi informasi, kemudian di sini saya meneliti bagaimana cara meningkatkan kualitas berpikir dari teman-teman TK, yaitu di TK di daerah Kota Malang. Jadi intinya kita meningkatkan kualitas berpikir problem solving-nya mereka dengan permainan yang saya buat. Kebetulan saya dari pendidikan teknologi informasi. Judul saya Gorlitz. Kemudian kalau kita lihat di sini yang dari cyberbullying ini ya pada remaja melalui metode Tringa ini ya berbantuan learning system ini pasti dari UM kalau saya ingat. Ya dari UM. Mereka pasti background-nya dari pendidikan, pasti sosial humanioranya mereka semuanya pasti dari pendidikan. Jadi kurang lebih judul-judul dari PKM PSH atau RSH itu sekarang seperti ini. Oke teman-teman, kita masuk ke lebih lebih ke ya, lebih spesifik sedikit. Sebenarnya RSH atau PSH itu intinya adalah riset. Semuanya penelitian ya, PKM, program kreativitas mahasiswa. Jadi saya tekankan kalau PSH teman-teman FK nanti kalau memang berminat ya, saya nggak mempengaruhi kalau memang berminat karena bukan background basicnya. Kalau memang berminat itu monggo bisa kolaborasi dengan teman-teman dari sosial humaniora saran saya. Karena apa? Karena ini 32 ya, sedikit saya belum menangi. Jadi untuk 32 kemarin waktu presentasi offline itu ditanya background dari masing-masing anggota. Jadi saran saya minimal ketuanya itu sesuai dengan background-nya. Entah itu dari hukum dan sejenisnya ya. Para penelitian itu pasti riset ya, entah penelitian PE ataupun PSA itu pasti riset. Nah, di sini dari buku panduan ya, proses untuk ESA itu proses investigasi. Jadi PSA itu menemukan ya, kita bisa menemukan kemudian memodifikasi ataupun merubah ya, merubah sesuatu berdasarkan fakta dan fenomena.
Jadi, PSH atau RSH bisa proses investigasi. Kita menemukan satu fenomena, kemudian kita rubah ataupun kita modifikasi fenomena itu sehingga menjadi penemuan fenomena baru. Itu is okay. Itu masuk penelitian, riset sosial humaniora. Kemudian menghasilkan sesuatu. PSH atau RSH ya, di sini itu bisa menghasilkan sesuatu, itu ya, bisa penelitian tentang, peristiwa secara mendalam, tingkah laku, teori, dan hukum. Jadi misalkan di sini ya, ada suatu teori mengatakan, PJJ atau pendidikan jarak jauh itu sangat efektif meningkatkan hasil belajar siswa, misalkan seperti itu. Kemudian rekan-rekan di sini ingin melakukan suatu penelitian di mana membuktikan suatu teori yang diungkapkan oleh Syarif misalkan, seperti itu ya. Jadi teman-teman melakukan penelitian, terjun di beberapa SMK, SMA, SMP, bahkan dari SD gitu ya. Oh ternyata PJJ ini tidak efektif untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Jadi di sini teman-teman bisa memperbaiki teori yang telah diungkapkan oleh Syarifudin dari berbagai tahap untuk memperbaiki teori tersebut. Kemudian jenis penelitian, kalau dalam buku panduan ya, RSH itu ada 5 jenis penelitian kalau nanti teman-teman berminat. Yang pertama ada penelitian eksploratif. Eksploratif ya, konsep atau pola tertentu secara efektif, fleksibel, dan terbuka. Jadi kita mengeksplor sesuatu yang mau kita teliti. Kemudian di sini ada penelitian dan pengembangan. Penelitian itu ya, kepentingan komersial yang ingin dikomersialkan. Kemudian penelitian verifikatif ya, menguji hasil teori atau penelitian sebelumnya. Nah, ini boleh kalau teman-teman ada penelitian sebelumnya atau teori tadi ingin menguji cobakan itu is okay, Bapak. Kemudian riset pemasaran ya, menciptakan, menjaga, dan mengevaluasi kegiatan pemasaran. Riset pasar ya, hampir mirip ya, tapi ini mengetahui apa saja yang diperlukan pasar dan para pesaing bisnis. Jadi intinya penelitian RSA itu sama dengan yang teman-teman buat di karya tulis ilmiah. Itu sama semua. Sama dengan penelitian di karya tulis ilmiah yang berkaitan erat dengan manusia. Intinya subjeknya manusia wis, itu aja. Kalau penelitian sosial humaniora. Kalau teman-teman berminat, ini bisa dibaca bukunya Research Design dari Johan Creswell. Jadi setelah saya S1 dulu itu ini menggunakan buku ini aja. Kalau penelitian apapun, entah itu PKM, sosial humaniora ya, ataupun karya tulis, esai, pegangan saya adalah bukunya Creswell. Itu sangat lengkap kalau sosial humaniora ya. Kalau saintek saya nggak tahu ya siapa nanti mungkin di kelas saintek ya. Oke, intinya tujuan PKMSH itu menumbuh kembangkan minat dan rasa ingin tahu terhadap persoalan. Ya, terhadap persoalan, kebutuhan, dan tantangan. Menemukan solusi ilmiah sehingga menghasilkan karya yang bermanfaat bagi masyarakat akademik maupun masyarakat luas. Ini yang perlu di-highlight tujuan PKMPSH. Jadi dari tujuan ini kita dapat menentukan apa sih tema dari judul PKM kita, apa sih yang paling menarik hangat saat ini. Sangat banyak sekali kalau teman-teman mau ekspor. Pandemi kan itu sudah sangat masalah global ya. Kalau kita lihat dari sisi sosial humaniora, kita bisa apa ya, dalami dari segi ekonominya, kemudian dari segi pendidikannya, dari segi psikologinya, itu sangat banyak sekali. Dilihat dari segi pendidikan, misalkan pendidikan jarak jauh di Indonesia ini belum efektif ya, sehingga banyak siswa itu stres masuk ke psikologi. Teman-teman psikologi mainnya di situ nanti. Psikologi ternyata, oh PJJ ini apa ya, banyak siswa yang TK atau SD, SMP itu perlu melakukan sosialisasi sehingga tingkat stres mereka itu bisa menurun. Dari segi ekonomi, resesi ekonomi dan sebagainya, teman-teman fakultas seharusnya main di situ. Banyak sekali kalau kita bahas SH pada pandemi saat ini. Oke, saya akan sedikit menjelaskan sedikit benang merah dalam penelitian sosial humaniora atau RSA. Kalau teman-teman nanti mau buat suatu proposal, di sini saya nggak akan membahas terdetail ya, format proposal seperti apa, itu di panduan ada semua. Format proposal, terus margin-margin itu nggak, itu bisa teman-teman baca sendiri di proposal, apa di panduan PKM tahun 2021 nanti. Atau nanti di PKM Sentra FKUB itu bisa dikoreksi sendiri. Saya akan menjelaskan poin-poin saja yang nanti perlu diimplementasikan dalam proposal SH. Yang pertama adalah rumusan tujuan hasil dan kesimpulan adalah suatu inti benang merah yang tidak bisa dilepaskan. Dulu kalau PKM PSH ya tahun 2019 itu kita harus selaraskan karena kita peneliti kan ya implementatif. Jadi antara rumusan, tujuan, hasil dan kesimpulan itu adalah satu keselarasan. Misalkan saya kasih contoh di sini, benang merah antara rumusan masalah A dengan tujuan A, dengan hasil dan pembahasan A dan kesimpulan A itu saling berhubungan. Contoh,
Yang A, bagaimana meningkatkan kualitas computational thinking siswa dengan permainan algoritma yang telah saya buat. Jadi tujuan yang saya buat di sini ya, itu mengetahui peningkatan kualitas computational thinking ya siswa dengan correlate. Jadi ini sama ini itu selaras. Rumusan berbentuk pertanyaan, sedangkan tujuan berbentuk pernyataan. Hasil pembahasan juga membahas tentang tujuan poin A. Contoh, misalkan hasil dan pembahasan ya, cara meningkatkan kualitas computational thinking siswa menggunakan Courage. Terus 2.1 apa? Jelaskan secara komprehensif, secara lengkap seperti ini seperti apa. Kemudian kesimpulannya, jadi kesimpulan inti sari dari pembahasan. Ya, inti sari dari pembahasan atau menjabarkan sedikit dari tujuan penelitian. Misalkan cara meningkatkan dengan bla 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 bla. Begitu pula dengan rumusan masalah yang B, tujuan penelitian yang B, hasil pembahasan yang B, dan juga kesimpulan yang B. Itu sama. Jadi kalau buat proposal nanti harus ada benang merahnya. Biar nanti reviewer yang membaca proposal kita itu terbawa arus dari proposal yang telah kita buat. For your information bahwa nanti teman-teman waktu membuat laporan kemajuan ya, laporan kemajuan atau laporan akhir itu tujuannya atau itu ya itu bisa bisa dirubah, nggak apa-apa. Ternyata bisa dirubah. Dulu waktu yang 32 itu, saya nggak tahu ya 33 ya, waktu 32 itu ada karantina. Jadi itu dijelaskan nggak, misalkan tujuannya itu kurang kurang spesifik atau dirasa kurang apa ya, kurang ngena ke judulnya itu is oke, kita rubah, nggak apa-apa. Waktu karantina itu dirubah semuanya ya, dari judul dan lain sebagainya. Bahkan dari dulu 32 ada yang dari apa ya lupa deh, di FPK, PKMT itu tidak ada mitranya. Itu kan sangat fatal. Ternyata dari tim reviewer UB itu sangat keras sekali itu dimodifikasi sedemikian rupa sehingga teman PKMT ini terdapat mitra. Itu ternyata kekuatannya gitu dimodifikasi. Itu ya. Ini ada sedikit tambahan untuk nanti teman-teman menulis PKM penelitian sosial humaniora. Yang pertama adalah menarik. Pastinya kalau PKM pasti menarik. Jadi kalau lolos timnas itu pasti judulnya udah menarik-menarik ya teman-teman. Yang dinilai pasti menariknya. Kalau waktu 32 itu yang dinilai paling sangat signifikan adalah bagian menariknya dari gagasan kita. Jadi laporan nggak dilihat, laporan kemajuan, laporan akhir, artikel itu nggak dibaca. Presentasi kita aja nggak dilihat waktu offline itu. Jadi beliau reviewer itu fokus pada laptopnya masing-masing. Jadi fokus membandingkan antara penelitian sebelumnya, fokus pada gagasan ini terbaru atau seperti apa, apakah bermanfaat ataupun tidak, apakah masalahnya itu terbaru ataupun yang paling hangat atau udah lama itu sangat dikritisi sama reviewer kemarin kalau di sosial humaniora ya. Kemudian sesuai dengan topik penelitian ya, basic penelitian. Jadi ini sangat penting basic penelitian. Jadi kalau teman-teman FK nanti masuknya ke apa ya kalau sosial humaniora? Saran saya nanti bisa collab ya, kolaborasi dengan teman-teman ESA. Jadi minimal ya ketua paham atau ada punya basic dari sosial humaniora. Kemudian dosen pembimbing paham dengan penelitian kita. Kalau last Fimnas sebenarnya ada tuh ya, sebenarnya gampang. Ada luaran yang tercapai semuanya, minimal 80% ya. Kemudian ada modul, jurnal, publikasi, dan haki kalau sosial humaniora. Ini beda dengan PKM lain ya. Jadi ini yang saya jelaskan khusus sosial humaniora. Contoh luarannya seperti ini. Kemarin saya menerbitkan buku dari itu ya, diterbitkan oleh Kresna Bina Insana Prima dengan ISBN atau International Standard Book Number sebagai berikut ini. Jadi kemarin saya cuma sebutkan luaran saya buku ini, kemudian jurnal saya sudah diterbitkan dalam Garuda Ristek Dikti ini dengan volume ini, kemudian publikasi ini, itu saja. Jadi luarannya ada modul kalau PKMPSA ya, ada modul, kemudian ada jurnal, kemudian ada publikasi-publikasi. Jadi kayak gitu. Usahakan 4 luaran ini tercapai. Itu insya Allah pasti nanti lolos lah rekan-rekan. Karena kebanyakan kalau yang sosial humaniora, waktu PIMNAS nggak ada luaran yang udah dicetak. Jadi usahakan udah dicetak seperti ini. Bagus sekali. Dan juga pasti untuk luaran terakhir adalah laporan kemajuan, akhir, dan juga artikel ilmiah. Itu saja dari saya. Bisa saya kembalikan ke MC. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini teman-teman lanjut ke sesi diskusi dan tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya dapat raise hand atau mengirimkan pertanyaannya via chat Zoom. Silahkan teman-teman bagi yang ingin bertanya.
Mungkin ada yang masih bingung ini kalau di FK bagaimana terkait sosial humanioranya bisa ditanyakan langsung ke kakaknya. Atau mungkin saya tanya dulu deh Kak, sebagai pembuka. Jadi kalau sosial humaniora itu kan anggapannya kebanyakan mahasiswa itu kan kayak cuman berkaitan dengan adat-adat seperti itu kan. Apakah memang yang sering lolos tuh yang berkaitan dengan adat istiadat ataukah bisa yang lain seperti itu, Kak? Oke, thank you. Bisa yang lain ya, saya langsung jawab. Jadi bisa yang lain. Jadi nggak semuanya. Contoh saya kemarin itu, saya bahas tentang pendidikan, nggak ada istiadat atau fenomena semuanya enggak. Jadi pendidikan sosial humaniora itu luas. Bisa tentang pendidikan, ekonomi, kemudian hukum, fenomena adat istiadat, kemudian adat dan sebagainya. Jadi nggak harus terpacu sama adat istiadat ataupun fenomena. Jadi bisa tentang pendidikan, bisa tentang aplikasi. Bahkan ya dari yang dapat medali itu dari mana ya? Dari lupa saya tahun saya itu, saya lupa. Jadi itu dia buat aplikasi. Jadi itu kayak PKMKC malahan, saya kaget. Dia buat aplikasi diimplementasikan ke teman-teman difabel. Difabel atau apa ya? Itu pokoknya teman-teman yang mempunyai latar belakang yang berbeda dengan kita, itu diimplementasikan sehingga belajar mereka itu lebih efektif. Dia bisa bahasa Inggris, kemudian dia juga bisa itu bisa belajarnya, dia buat aplikasi, dia implementasikan. Itu oke, nggak apa-apa. Kalau teman-teman FK nanti misalkan buat obat apa, kemudian pengabdiannya apa, menurut saya itu bisa diarahkan ke PKPSH. Tinggal kita cara nulisnya saja itu seperti apa, diskusikan dengan dosen pembimbing. Pengabdian gitu apa nanti nggak tumpang tindih dengan PKM, Kak? Iya, benar. Jadi gini, PKM Perlintasan Humaniora, subjek kita mirip dengan PKMM. Kemarin yang medali yang mana satu dari mana? Saya lupa. Oh, kalau nggak salah itu. Dia itu buat aplikasi, mirip sekali sama aplikasi. Tapi ngarah dia itu sangat pintar sekali. Dia nggak fokus ke pengabdian ke mitranya. Kan kalau PKM ada mitra ya. Kalau PKM SH itu kan nggak ada mitra, langsung implementatif saja. Dia nggak fokus untuk mensejahterakan mitranya, tapi dia fokus untuk meningkatkan hasil belajarnya. Jadi beda sekali. Kalau PKM mungkin dia di mitra apa, buat produk apa, meningkatkan perekonomian warga sekitar dan seterusnya. Saya kurang tahu PKM seperti apa. Kalau ESA ternyata itu nggak apa-apa. Kita buat suatu aplikasi, kemudian dari teman-teman yang berlatar belakang berbeda ini itu menghasilkan apa ya, prestasi yang sangat unggul dari aplikasi kita. Kemudian dianalisis, oh ternyata variabel-variabel yang mempengaruhi tentang peningkatan prestasi mereka seperti ini loh. Oh ternyata aplikasi saya meningkatkan berapa persen loh daripada seperti ini. Sedangkan aplikasi ini sangat efektif untuk media pembelajaran ke depannya di teman-teman yang mempunyai latar belakang yang berbeda. Itu oke, nggak apa-apa. Tinggal kita pintar-pintar mengarahkan PKM kita masuk ke apa. Seperti dari sama ini tadi ya, itu sebenarnya benar sekali, kita diskusi dengan dosen pembimbing sangat penting, karena apa, nanti beliau yang mengarahkan, kemudian ya, ini maksudnya seperti apa, tujuannya kita seperti apa, dan lain sebagainya. Itu sangat penting sekali menurut saya. Ini pertanyaan dari para Ningtyas Aulia Ilmi. Izin bertanya, Kak, menurut Kakak sebetulnya potensi UB pada PKM PSH menurun itu letak kesalahannya pada apa ya, Kak, supaya bisa diantisipasi dan tidak terjadi di tahun ini? Oke, itu ya, sebenarnya gini teman-teman. Sebenarnya teman-teman UB itu basic untuk esainya bagus-bagus. Yang tahun saya itu yang lolos pendanaan 2 dari dari apa ya? Ekonomi bisnis sama dari Filkom. Saya Filkom, ya ekonomi bisnis apa lupa namanya. Kalau tahun 3 mungkin belum capai. Tapi kalau lolos sosial humaniora banyak yang lolos pendanaan, namun luarannya, saya sebutkan tadi, luarannya itu sangat penting ya. Luaran pendidikan sosial humaniora itu sangat penting untuk menunjang teman-teman lolos timnas. Jadi kalau sosial humaniora, usahakan luaran ini ya, luaran ini entah itu jurnal minimal kalau penelitian, jurnal teman-teman submit itu sudah diterbitkan atau ada notice di accept atau disubmit di beberapa jurnal nasional atau internasional. Itu perlu sekali. Yang pertama adalah
luarannya harus berupa jurnal. Kalau penelitiannya itu media ataupun fenomena bisa dibuat modul ataupun buku kecil, itu nggak apa-apa. Isinya adalah apa ya, kegiatan-kegiatan, langkah-langkah untuk mengimplementasikan kan dia di sini juga ada publikasi-publikasi, saya rasa ini sudah semua kalau penelitian ya, entah itu GT dan sejenisnya itu sudah semua. Jadi kalau PSA, publikasi yang di website itu ya, non ilmiah, kemudian publikasi jurnal ilmiah, kemudian ada modul, kalau bisa sudah ada terbitan secara resminya itu seperti apa. Bisa juga teman-teman akan dengan aplikasi. Kalau angkatan saya itu Mbak siapa ya dari FP itu? Dia PE, dia apa temu-temuannya itu dicantumkan di aplikasi semua. Di aplikasinya semua itu seperti dicantumkan semuanya dari aplikasinya itu. Jadi temuan-temuannya itu nggak dipublikasikan di sini ya, tapi dicantumkan dalam aplikasi khusus satu aplikasi apa ya, aplikasi isinya temuan mereka semuanya. Itu kreatif sekali ya mereka. Jadi buat satu aplikasi, kemudian ini adalah hasil dari penelitian saya semuanya. Jadi kayak gitu untuk PSA. Saran saya kalau mau lolos pendanaan udah lebih bagus, ya udah banyak. Tapi lolos peminatnya itu memang kita sangat minim, itu perlu luarannya ditargetkan semuanya. Seperti itu. Baik, mungkin ada lagi teman-teman yang mau tanya. Bisa raise hand atau lewat chat. Nah, kalau yang tadi yang terkait jurnal ini yang modul yang dipublikasikan ini kan kalau antara lolos pendanaan ke pengumuman PIMNES itu kan pendek gitu ya Kak waktunya. Jadi tipsnya biar cepat publikasi itu gimana Kak? Oh iya ya, tahun 3 kemarin itu ya cepet ya, berapa bulan ya kemarin? Cuman 2 bulan atau berapa gitu? Ya, atau berapa bulan kemarin? 3 bulanan. 3 bulan, oke gini. Iya. Jadi teman-teman, kalau penasaran soal bandara, saya punya apa ya, punya kayak nemu dulu kemarin gitu ya. Ini secepat kok, tapi ini kalau teman-teman mau cepat, itu bayar dulu. Publikasi bayar. Kalau mau lama itu kita nggak bayar. Jadi meskipun jurnal, kalau mau cepat dipublish, itu bayar. Kalau mau lama ya, saya biasanya kalau publish jurnal ya, atau di Ristek Dikti atau di berbagai informasi ya, itu teman-teman itu bisa submit kalau sosial humaniora, sebentar saya buka dulu. Itu bisa di jurnalnya Garuda Ristek Dikti ini kalau bukunya itu di Krishna Bina Insan. Itu bayar tapi cepat. Ya, itu bayar tapi cepat. Sebentar saya share screen dulu gimana ya. Bayar tapi cepat. Kalau memang penelitiannya 2 sampai 3 bulan, is oke lah. Kalau PKM kan banyak duit ya, dari Ristek atau dari UG. Itu gunakan aja nggak apa-apa. Gunakan untuk nanti teman-teman bisa untuk mencari suatu publikasi yang itu berbeda cepat kan. Jurnalnya kalau teman-teman mau itu di nah di sini di e-jurnal Mitra Pendidikan. Ini khusus pendidikan-pendidikan, penelitian pendidikan yang cepat diimplementasikan, cepat dipublish, tapi berbayar. Kak, saya lupa kemarin berapa ya? 500, ini 500.000 sekali publish, tapi cepat banget. Nggak sampai seminggu dipublish. Nah, ini sangat cepat sekali nih. Jadi ini websitenya e-jurnal pendidikan ya, e-jurnal Mitra Pendidikan. Kalau yang nggak mau bayar, yang lama itu di sini. E-jurnal Nusa Mandiri Aceh.id. Jadi teman-teman bisa menggunakan jurnal ini, ya. Jurnal Nusa saya juga pernah menerbitkan di sini. Jadi ini sosial humaniora juga saya menganalisis. Ini bisa buat PKM ya, tapi saya udah nggak bisa di PKM. Jadi teman-teman bisa buat PKM bagaimana menganalisis opini masyarakat di Twitter. Nah, ini contoh sosial humaniora ya. Bisa buat rujukan nanti ya. Jadi menganalisis sentimen opini masyarakat di Twitter tentang COVID-19 ya. Menggunakan metode apa misalkan bisa collab dengan teman-teman dari Filkom, Fakultas Ilmu Komputer itu bisa metodenya. Teman-teman bisa tinggal mencari datanya di Twitter. Bagaimana sih opini masyarakat aplikasi positif atau bisa work di situ sama teman-teman Filkom. Nanti ketemu datanya. Oh ternyata
kalau PT saya ini yang diterbitkan Agustus kemarin ternyata orang-orang itu banyak memandang positif tentang COVID-19 daripada negatifnya. Kalau kita diberitakan mungkin negatif-negatif semua, tapi kalau di Twitter itu kan opini masyarakat semua tersalurkan dari kalangan menengah ke bawah atau ke atas, aspirasi mereka tersalurkan di situ. Jadi kayak gitu. Kalau ini yang gratis, ini di e-jurnal Nusa Mandiri Aceh.id. Gitu ya untuk jurnal-jurnal yang gratis. Gitu. Iya, baik, Kak. Mungkin ada teman-teman lagi yang mau bertanya, bisa raise hand atau via chat. Selamat pagi Kak, saya bertanya apakah suara saya sudah terdengar? Mohon maaf saya tidak bisa menyalakan kamera. Saya izin bertanya, kalau untuk PKM PSH ini apakah harus ada target khusus, misalnya saya ingin meneliti tentang perilaku masyarakat, jadi saya harus ambil bahas desa misionernya mau disebar kemana aja. Makasih Saya langsung Kak. jawab atau gimana Bila? Atau Langsung dirangkum dulu sama langsung aja. Jadi gini, siapa tadi nanya saya lupa, mohon maaf ya. Jadi gini, Komang. oh ya, jadi gini Komang, kalau kita mau langsung implementatif ke suatu subjek, itu langsung saja. Saya tampilkan dulu aja di sini deh sekalian untuk subjeknya itu seperti apa. Sebentar ya. Jadi kalau kita mau mengambil subjek itu ada suatu namanya itu panduannya, tabel Isa dan Michael. Itu yang saya gunakan untuk penelitian sosial humaniora. Jadi tabel Isa dan Michael ini adalah buat pacuan teman-teman bisa mengambil subjek berapa dari, populasi sampel berapa dari populasi berapa. Itu ada lengkap. Jadi ilmu ini bisa digunakan untuk teman-teman kedokteran dan juga teman-teman sosial humaniora. Saya share sebentar dikit aja. Jadi seperti ini. Kelihatan nggak ya yang ini? Tabel ini? Atau kecil? Sudah terlihat, Kak. Ya, tapi kecil. Atau kecil ya? Sebentar saya save dulu deh. Waktunya masih ada dikurang berapa menit ya? Masih banyak, Kak. Oke, sebentar. Dikit aja. Biar sekalian ikut Nah ini. Kelihatan nggak ya? Belum, Kak. Ini belum kelihatan ya? Belum. Belum. Sebentar. Kalau ini? Sudah. Udah ya? Oke, ini bisa kamu buat. Misalkan ya, langsung subjeknya saya mengambil penelitian tingkah laku perilaku masyarakat di daerah Kota Malang, spesifikannya di mana. Tapi mengapa kamu mengambil desa itu? Ternyata desa tersebut itu sebagian besar untuk subjeknya adalah homogen. Homogen itu tidak ada perubahan tidak ada perbedaan secara signifikan antara subjek 1 dengan subjek 2 dan subjek selanjutnya. Jadi semuanya rata. Misalnya semuanya pemulung. Jadi kan di Malang kalau ada kampung pemulung ya. Jadi kamu mau ngambil bagaimana sih tingkat pendidikan atau tingkat pemahaman ya mereka tentang pendidikan di kampung pemulung Kota Malang. It's okay. Semua subjeknya adalah homogen. Sama semuanya tidak ada perbedaan. Namun di kampung pemulung ini berapa kakak ternyata ada misalkan ada 40 kakak dengan anggota keluarga misalkan ada 100 misalkan gitu ya, ada 100. Oke. Kalau ada 100 kamu bisa menggunakan ya, teman-teman bisa menggunakan tabelnya Isa dan Michael. Tabel Isa dan Michael ini sudah teruji di mana teman-teman nanti bisa mengambil subjek tinggal melihat tabel ini, nggak perlu menghitung rumus. Kalau kita sosial humaniora, pengambilan subjek ya, atau yang dinamakan sampel, kita tidak boleh ngawur, ada perhitungannya di sini. Misalkan ini N adalah sebuah populasinya. Populasi adalah jumlah keseluruhan atau jumlah subjek yang mau kita teliti. Kalau sosial humaniora, kita nggak perlu teliti semuanya. Kita nggak perlu mengambil dari semuanya ini ya, semuanya dari populasinya. Kita hanya perlu mengambil sedikit dari populasi yang dinamakan adalah sampel, S sampel, N populasi. Ini ada 1, 5, dan 10% yang mengadakan adalah tingkat kesalahan, taraf kesalahan. Kalau biasanya penelitian kedokteran itu adalah 1%.
Itu taraf kesalahan untuk penelitian kedokteran. Entah itu mengimplementasikan obat atau apa, itu bisa menggunakan tabel ISA dan Michael dengan taraf kesalahan 1%. Kalau di ESA, minimalnya ada 5%. 10% is okay. Tapi itu terlalu banyak taraf kesalahan sampel kita. Tapi saran saya menggunakan 5%. 1% malah lebih bagus. Contoh di sini, subjek di Kampung Pemulung adalah 100%. Namun sampel saya mau mengambil 78. Itu is okay, nggak apa-apa. Kalau kamu mengambil 83, itu nanti bingung cara mengapa kamu mengambil subjek 83? Jadi kamu gimana? Perhitungan rumus subjeknya atau sampelnya kok ketemu 83. Di tabelnya untuk penelitian ISA dan Michael nggak ada 83. Pasti nanti bingung. Jadi tepatkan di tabel ini. Misalkan ini ada 105, itu kamu tarik ke 110. Jadi dibulatkan gitu ya, sama kayak matematika, dibulatkan. Misalkan 104, masukkan kata Belisa dan Michael adalah 100 populasi, sedangkan untuk pengambilan sampelnya bisa menggunakan 87, 78, atau 73 dengan taraf kesalahan 10%. Itu sedikit informasi mengenai pengambilan subjek penelitian di penelitian sosial humaniora. Thank you. Baik, terima kasih Kak. Mungkin dari ini Sudah jelas Kak, terima kasih. Tapi saya ada pertanyaan lagi. Kalau misalkan di PSA itu apa boleh kayak perbandingan gitu Kak? Misalkan saya ingin membandingkan sekolah yang ada di perkotaan dengan sekolah yang ada di pedesaan. Boleh banget. Dan itu metodenya berbeda. Metodenya adalah di warga kota dengan warga desa misalkan gitu. Bisa. Tinggal metodenya adalah regresi berganda linear. Jadi intinya regresi berganda itu adalah kita membandingkan antara subjek X dengan subjek Y. Misalkan subjek X-nya adalah pengaruh itu ya pendidikan, yang mempengaruhi subjek Y adalah kota dan juga warga desa. Itu is okay, kita bandingkan. Ada perbandingan. Tapi kalau kamu hanya membandingkan antara warga masyarakat kota dengan masyarakat desa, itu masih ambigu. Apa yang kamu bandingkan di situ? Harus ada subjek X antara subjek Y kamu di situ. Variabel apa ya misalkan? Oh ternyata tingkat pendidikan mereka antara warga di kota dengan warga di bisa di-compare atau dibandingkan. Nanti judulnya itu warga kota, warga desa terhadap apa misalkan gitu ya. Pokoknya untuk mempengaruhi variabel X dengan variabel Y itu nggak apa-apa, pengaruh. Metodenya adalah menggunakan regresi berganda linear. Kalau kamu menggunakan bukunya Creswell itu udah lengkap. Kalau benar minat bisa menggunakan buku ini Creswell, murah. Beli di Willis 20.000 ya. Beli di Willis 20.000. Itu yang bacakan. Yang Baik, terima kasih Niko Mang. Bagaimana? Terima kasih Kak. Mungkin ada lagi pertanyaan, bisa raise hand atau via chat. Mumpung kakaknya ada di sini. Oh ya, ini ada dari Rifka Kamatia, boleh on mic? Ya, terima kasih Nabila. Mohon maaf tidak bisa on cam. Terkait kan kayak bahwa FK itu sebenarnya nggak basicnya RSH. Namun menurut dari segi pandang kakak sendiri, peluang judul yang berhubungan dengan FK untuk di RSH itu apa yang bisa berpeluang? Terus kalau menurut saya sendiri itu kok dari FK itu sebenarnya ada peluang, misal di masa pandemi COVID ini, itu dari segi pelayanan kesehatan itu kan banyak terjadi perubahan, banyak permasalahan juga. Nah, itu kan tentunya pelayanan kesehatan ini mempengaruhi setiap manusia juga.
Jadi itu kan bisa masuk menurut saya. Nah, itu menurut Kakak gimana? Terus kan tadi kalau dikatakan juga sebaiknya, ada orang humanioranya. Nah, sedangkan kalau kita ngambil judul FK tentang RSH, itu kan, menurut saya sebaiknya ketuanya Good question ya. Jadi gini, benar. Kalau yang pertama saya jawab dari belakang ya. Kalau emang judul kamu berhubungan dengan FK, sosial humaniora, apa tadi pelayanan kesehatan ya? Ya, pelayanan kesehatan ya. Itu is Iya, oke, nggak di apa-apa. masa pandemi kan itu juga banyak permasalahan. Benar, nggak apa-apa, is oke. Jadi nggak apa-apa. Jadi gini ya, maksud saya tadi harus ada sosial humaniora. Kalau emang penelitian kamu itu berhubungan misalkan tentang ekonomi, kamu harus mengambil dari teman-teman fakultas ekonomi dan bisnis. Kalau kamu membahas tentang teknologi, jadi kualitas nggak apa-apa. Itu kamu ambil dari teman-teman ada kesehatan masyarakat nggak ya di FK? Saya nggak tahu. Nggak ada Nggak sih. ada ya. Oh, Mhm. kalau nggak ada kesehatan masyarakat bisa dari teman-teman FK saja di situ. Bisa nggak apa-apa, is oke. Kalau kamu misalkan FK-nya 2, kamu menggandeng teman-teman misalkan Filkom untuk desainer atau apa, itu is oke. Tapi tim yang ideal kan pasti jago desainer, jago presentasi, sama jago nulis kan? Oh iya. Kayak gitu. Itu terus judulnya kalau PKM PSA di FK is oke tadi bisa, tapi saya masih belum ngena untuk yang tadi apa kesehatan masyarakat mau diapakan kalau sosial humaniora itu nanti jatuhnya masuk ke itu masuk ke pengabdian masyarakat kalau pelayanan kesehatan menurut saya, tapi nanti bisa diskusikan ke dosen pembimbing atau bisa kamu jelaskan sedikit aja ya, mengaju ke esainya gimana yang pelayanan kesehatan tadi kayak gimana? Atau ada pandangan nanti mungkin saya bisa bantu ngarahkan ini biar masuk ke penelitian humanioranya. Kalau ya ide gitu, ini terkait pelayanan KB di masa pandemi ini tuh, kan yang itu loh, yang nggak beroperasi di masa pandemi. Jadi bisanya ke rumah sakit atau puskesmas kayak gitu. Oh gitu ya. Jadi banyak orang yang nggak KB kemudian mereka jadi cepat hamil atau gimana gitu ya? Saya kurang paham ya. Kalau teman-teman Ya, FK gitu ya. Gitu ya. jadi boom, Oke. jadi peningkatan kehamilan. Oke, peningkatan kehamilan. Is oke. Jadi kalau itu jadi PKMM sebenarnya bisa ya kamu untuk apa aja namanya pengabdian ke desa, misalnya kamu desa apa di situ ya, kemudian meningkatkan kesehatan dan kesehatan masyarakat di kala pandemi COVID-19. Itu mitranya di desa tersebut. Kalau penelitian sosial humaniora, kamu di bagaimana kesejahteraan apa tadi ya menggunakan masyarakat itu untuk keturunan atau apa itu bisa terkendali saat pandemi COVID-19. Jadi lebih ke merujukan ke penelitian-penelitian masyarakatnya. Di situ kamu mau nggak mau harus ada anak sosial humaniora misalkan ya yang berhubungan langsung kepada masyarakat untuk menyebar angket kuesioner, untuk menyebarkan melakukan wawancara secara langsung atau wawancara tertutup, tetap kamu butuhkan teman-teman sosial humaniora. Untuk bagian kedokterannya, kesehatannya itu bagian kamu, bagian teman-teman FK. Jadi lebih ke melakukan apa ya, KB tadi. KB itu apa sih? Keluarga berencana ya atau apa ya? Itu bisa kamu lakukan di situ Iya. ya. Kemudian kamu spesifikkan, saran saya kalau emang itu kamu mau ajukan 2021, saya untuk nanti bisa tetap kamu kolaborasi dengan teman-teman sosial humaniora untuk membuat suatu angket kuesioner yang kamu sebarkan kepada masyarakat. Khususnya buat apa nih Kak angket kuesioner? Biasanya angket kuesioner untuk menggali suatu informasi, menggali informasi secara kuantitatif ya, secara pendekatan kuantitatif mengenai pandangan mereka tentang kesehatan atau KB ini saat pandemi. Apakah mereka membutuhkan KB ini saat pandemi atau tidak? Apakah mereka udah nyaman saja tentang kondisi seperti ini di rumah dengan keluarga, kemudian bisa menikmati dan lain sebagainya, saya nggak tahu seperti apa. Itu teman tetap memerlukan suatu itu ya sosial humaniora untuk membuat suatu kuesioner ataupun apalah itu.
terus jenisnya. Seperti itu ya. Siapa tadi ya? Sorry, Pak. Sorry. Iya Kak, terima kasih Kak. Izin Oke, bertanya terima kasih. lagi. Iya, monggo. Kalau misal kita menelitinya tentang tingkat kecemasan atau lebih ke psikologi, mungkin itu bisa ngambil orang psikologi gitu ya Kak? Iya, itu manfaatkan orang-orang psikologi. Benar, orang-orang psikologi itu bisa. Ada psikologi, ada sosiologi, ada antropologi loh ya, beda ya. Saya dulu juga gitu, bingung ya, ini gimana saya ambil orang apa? Saya ambil orang sosiologi, ternyata dia bilangnya, bukan ini basic saya Kak, basic saya adalah, ini ada orang psikologi. Di itu dulu. Kalau emang mau tingkah laku mereka atau tentang apa ya, psikologi mereka atau apa, itu coba diskusikan teman-teman sosiologi, antropologi, atau psikologi. Teman-teman psikologi UB itu sebenarnya peluang banget untuk di PMPSH. Kalau di UGM itu ya, itu psikologi main, ilmu budaya main. Ya. Itu sebenarnya seharusnya ya, kalau di UB teman-teman FIB itu perlu teman-teman FISIP itu sebenarnya peluang banget itu ya. Gitu. Kalau FK, MK, Saintek, KC, dan lain sebagainya. Itu dari saya. Ya Kak, mungkin itu saja dari saya. Mungkin nanti kalau ada lagi bisa bertanya. Terima kasih Kak. Baik, terima kasih Rifka. Ini ada pertanyaan lagi dari Aura Aulia Insyirah. Silahkan on mic. Iya, baik. Terima kasih Kak atas kesempatannya. Mungkin apakah suara saya sudah terdengar? Sudah. Iya, baik. Terima kasih Kak. Mungkin sebelumnya perkenalkan saya Aura, izin bertanya Kak. Jadi kalau mengenai yang sampel X dan Y tadi, itu apabila dari saya ingin membuat penelitian sampelnya seperti ini Kak. Jadi dia di dalam satu desa itu dari ada ahli suwu dan masyarakat yang percaya dengan suwu. Nah, kira-kira kalau seperti itu, kalau dari saya itu ingin membuat perbandingan antara dari sudut pandang masyarakatnya dan sudut pandang ahli suwunya itu apakah bisa ya, Kak? Soalnya kan itu kayak ahli suwunya percaya dengan suwu, masyarakatnya juga percaya dengan suwu, sehingga kan kalau misal mau dibandingkan juga agak gimana gitu ya, Kak? Karena mereka ada kesamaan yaitu percaya dengan suwu. Dan kalau memang bisa, apakah nanti kami membuat judulnya itu pengaruh atau analisis ataukah ada yang lain seperti itu, Kak? Terima kasih banyak, Kak, atas penjelasannya. Oke. Terima kasih kembali. Langsung saja ya. Apa subuh? Apa tadi? Suhu? Subuh, Kak. Apa tuh? Semacam kepercayaan masyarakat terhadap pengobatan yang secara tradisional seperti itu, Kak. Oh, jadi kayak pijet urut gitu ya? Atau apa sih? Nggak tahu ya. Iya, mungkin kalau Oh, it's okay. bahasanya di Jawa itu kayak dukun jampi-jampi Oh, seperti itu, Kak. oke. Jadi kalau kamu bandingkan, nggak bisa kamu bandingkan antara masyarakat yang percaya subuh Iya, atau Subuh, suhu Kak. ya, dan tidak percaya. Kamu nggak bisa bandingkan. Namun kamu di sini bisa mengalihkan. Jadi semua masyarakat di situ kamu pukul rata, kamu anggap aja semuanya homogen ya. Jadi pengaruh ya kepercayaan masyarakat terhadap suhu ya. Pengaruh kepercayaan masyarakat terhadap suhu akibatnya apa? Jadi pengaruhnya ini nanti berakibat pada apa ya? Kesejahteraan masyarakat atau kesehatan masyarakat itu nggak apa-apa. Jadi kamu sambung-sambungkan. Yang percaya dengan suhu nanti dia pasti sehat. Kayak gini loh contohnya. Kalau orang kampung itu kan apa ya? Mitos atau apa ya? Imajinasi mereka kalau tahu suntik nggak ya kalau ke dokter? Kalau sakit pasti kita suntik ke bidan, pasti nanti sembuh. Apa ya itu? Sugesti mereka, ya. Iya, Sugesti Kak. mereka itu sebenarnya bisa. Sugesti antara ya kita ternyata analisis sugesti masyarakat ya mengenai kepercayaan suntik kepada bidan pasti sembuh. Kalau saya dari desa ya, kalau teman-teman tahu di desa itu orang-orang desa itu kalau sakit pasti suntik ke bidan atau ke apa. Tapi dia sembuh gitu loh. Karena dia sugesti mereka kalau dia suntik ke masuk cairan pasti sembuh gitu loh. Ada yang percaya kalau minum jamu pasti sembuh. Nah, itu kenapa mereka percaya seperti itu? Apakah memang kesembuhan itu berasal dari sugesti mereka atau seperti apa? Saya nggak tahu. Hal-hal yang menimpa seperti ini itu perlu kita teliti, perlu kita ungkap kebenarannya. Apakah mereka percaya dengan suhu itu karena memang apa ya? Kepercayaannya dari dulu, dari nenek moyang, atau memang kesehatan mereka itu dipengaruhi oleh itu is okay. Lebih baik saran saya kalau bisa menggunakan pengaruh aja. Kamu arahkan pengaruh antara kepercayaan suhu mengakibatkan apa, gitu ya.
Oh Ya, ya, baik pengaruh Kak. suhu mengakibatkan apa. Jadi nggak bisa kamu bandingkan secara eksplisit antara orang yang percaya suhu dan tidak. Kamu juga bisa menganalisis apa ya? Kamu bisa menggunakan menganalisis fenomena ataupun kebudayaan di mereka. Itu masuk kebudayaan atau apa ya suhu itu di sana? Kebudayaan, mungkin adat-adatnya dari sana gitu Kak. Oke, itu menarik menurut saya. Kalau itu daerah mana tuh suhu? Kalau sejauh ini kemarin dari saya di daerah Probolinggo, terus di Pasuruan juga ada gitu. Itu menarik menurut saya. Apa daerah-daerah gitu. Itu oke, kamu explore aja. Itu di-explore untuk apa ya? Analisis misalkan ya, analisis fenomena suhu terhadap warga sekitar apa misalkan gitu, daerah apa. Itu nggak apa-apa, itu oke. Saya kasih contoh dikit aja di sini. Contoh teman-teman dari Banyuwangi di kelas saya itu dia nganalisis analisis santet terhadap pemilu DPRD di Banyuwangi. Dia analisis bagaimana santet itu meningkatkan pemilu di daerah DPRD itu sangat itu sekali ya, sangat menurut saya sangat rahasia sekali kan kalau santet. Nah, sama seperti kalau kamu nanti mau meneliti suatu fenomenologi, itu fenomenologi ya. Fenomenologi nanti tentang suhu ini tadi, kamu harus melakukan suatu perizinan. Ada ethical clearance. Kalau di FK kan ada ethical clearance tentang saintek. Kalau di sosial humaniora ada juga. Jadi coba nanya di LPPM UB, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UB. Di sampingnya MRT kalau nggak salah. Itu ada namanya ethical clearance. Jadi ethical clearance itu adalah kode etik penelitian kita, orang sosial humaniora, terhadap hal-hal yang sangat sensitif. Misalkan kita menanya tentang perekonomian warga TKI, mereka tentang suhu tadi, itu kan sangat sensitif dengan mereka. Misalkan ya, budaya mereka kita urak-urak di situ, kalau dia nggak terima seperti apa? Kalau dia nanti diungkapkan di publikasi nggak terima seperti apa? Fungsinya ethical clearance atau etik penelitian, surat etik ini adalah untuk mengatasi hal seperti itu. Jadi kayak gitu. Harus Oh iya, kalau berbicara tentang etik-etik harus ada prosedurnya masing-masing. Sosial humaniora gitu ya. iya siap Kak. Iya, terima kasih banyak Kak atas penjelasannya. Baik, mungkin ada lagi yang mau bertanya terkait judulnya atau konsultasi ke kakaknya begitu. Satu pertanyaan lagi mungkin bisa raise hand atau via chat. Sedikit pinggalkan aja kalau dari teman-teman FK itu metodenya yang paling penting. Sebentar ya. Arina ya? Langsung aja, sorry. Mungkin teman-teman bisa raise hand atau via chat kalau mau tanya terkait metode yang tepat atau seperti apa penelitiannya. Atau mungkin pertanyaan terakhir dari saya deh, Kak. Kalau di masa pandemi ini kan kayak untuk menyebar kuesioner atau observasi langsung ke masyarakat itu kan susah. Mungkin bagaimana tips penggantinya atau cara alternatif solusinya begitu, Kak? Oke, terima kasih Nabila. Jadi gini benar ya, pandemi ini sangat sulit sekali kalau kita itu. Kalau teman-teman tadi baca sekilas tentang jurnal saya terbitkan di analisis sentimen opini publik tentang Twitter itu saya nggak terjun sama sekali. Itu kalau teman-teman mau bisa teliti gitu, ya itu teman-teman bisa cari data-data di Twitter ya menggunakan API Twitter. Kita bisa nyaring opini masyarakat mengenai COVID-19 itu bisa disaring, kolaborasi sama anak Vilkom itu diolah sama mereka itu sudah jadi jurnal itu sudah diterbitkan. Kalau emang teman-teman nanti penelitian sosial humanioranya itu berbentuk implementatif ya ke masyarakat, ke subjek, itu teman-teman bisa kait dengannya biasalah Google Form kan ada di situ. Bisa teman-teman sebarkan. Kan masih bisa PSBB kan. Kita nggak dilarang tapi cuma dibatasi kan. PSBB dibatasi. Jadi kita terjun langsung ke mereka, kemudian kita apa ya, misalkan minta tolong untuk buka suatu link tersebut untuk mengisikan kuesioner. Itu bisa oke, nggak apa-apa. Jadi bisa kita sebarkan kuesioner tersebut. Saya juga pernah bimbing teman-teman SMA, kalau SMA itu ada Kopsi sama Elkir Lipi ya, gitu. Dia juga penelitiannya gitu. Dia meneliti kepada itu ya, apa larangan menikah ojo kawin antara warga desa Reok Ponorogo. Ternyata di Ponorogo itu ada larangan menikah antara warga satu dan warga dua. Itu bisa diteliti. Tapi kemarin itu belum juara. Itu bisa teman kembangkan. Di Malang juga ada.
daerah mana saya lupa itu. Itu ternyata ada 2 desa itu dilarang menikah. Itu kan suatu fenomena yang menurut saya perlu diungkapkan secara ilmiah. Kenapa sih mereka percaya mengenai hal tersebut? Itu nanti bisa seperti kuesioner secara kuantitatifnya ya, seperti kuesioner untuk angket kita, kemudian kita bisa melakukan wawancara secara mendalam, bisa telepon melalui WhatsApp atau langsung dengan keterbatasan social distancing atau sejenisnya itu oke, nggak apa-apa. Bisa dilakukan saat pandemi juga. Gitu, Nabila. Ya, baik Kak. Terima kasih. Mungkin karena keterbatasan waktu untuk sesi PKM RSH ini dapat dicukupkan terlebih dahulu. Bagi teman-teman yang masih memiliki pertanyaan yang tadi malu-malu tanya, dapat mengirimkan pertanyaannya ke saya. Mungkin nanti saya sampaikan ke kakak gitu ya, Kak. Mungkin terakhir dari Kak Syarif, ada pesan untuk teman-teman dalam mempersiapkan PKM Timnas 34 ini, Kak? Aduh, saya bukan orang jago buat kata-kata ya, cuma sedikit pesan. Cuma sedikit pesan, jadi gini, sebenarnya PKM, goal teman-teman nggak harus dapat medali emas, no. Nggak harus dapat medali emas saja. Karena lulus teman-teman nanti manfaatnya banyak. Ingat bahwa IPK yang mengantarkan teman-teman ke meja interview, ya. IPK mengantarkan teman-teman ke meja interview, namun soft skill ya, seperti kayak BIMNAS, lomba lain mengantarkan teman-teman ke meja kerja. Itu saja dari saya, Nabila. Thank you. Ya, baik. Terima kasih, Kak. Kepada Kak Syarif, saya ucapkan terima kasih atas materi yang sangat bermanfaat dan atas keluangan waktunya hari ini. Mungkin jika ada kegiatan lain, dipersilahkan untuk meninggalkan room Zoom, Kak. Terima kasih. Baik, teman-teman, karena acara pada hari ini masih panjang dan pastinya nanti semakin siang semakin seru, maka sebelum memasuki sesi berikutnya, saya persilakan teman-teman bisa minum atau istirahat sebentar terlebih dahulu.